Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kebutuhan remaja. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu merupakan kebutuhan biologis atau organik yang timbul dari dorongan atau motif asli seperti kebutuhan makan, minum, bernapas, kehangatan tubuh, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang timbul oleh motif dipelajari kebutuhan sosial atau psikologis seperti kebutuhan untuk mencari pengetahuan, mengikuti pola hidup bermasyarakat, hiburan, dan lain-lainnya. Prescott mengklasifikasikan kebutuhan remaja sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan psikologis seperti melakukan kegiatan, beristirahat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial seperti menerima, diterima, dan menyukai orang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan ego atau kebutuhan interaktif. Artinya seperti kontak dengan kenyataan, harmonisasi dengan kenyataan, dan meningkatkan kematangan diri sendiri. Sedangkan menurut Maslow, ia mengungkapkan bahwa kebutuhan psikologis akan muncul setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpenuhi. Ia mengklasifikasikan kebutuhan itu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan memiliki dan mencintai, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, dan yang keempat adalah kebutuhan untuk menonjolkan diri. Selanjutnya yaitu kebutuhan remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru hendaknya selalu sensitif terhadap kebutuhan para siswa atau remaja dan berusaha memahaminya sebaik mungkin. Untuk itu diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari kebutuhan remaja melalui berbagai pendapat orang dewasa. Yang kedua, mengadakan angket yang ditujukan kepada para remaja untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Yang ketiga, bersikap sensitif terhadap kebutuhan yang tiba-tiba muncul dari siswa yang berada di bawah bimbingannya. Adapun kebutuhan remaja diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama kebutuhan organik, yaitu seperti makan, minum, bernapas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati atau pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan berprestasi, dan yang keempat adalah kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Pemenuhan yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian empatik, peduli, dan interest terhadap siswa, sabar, adil, terbuka, serta dapat menjadi pendengar yang baik. Guru dapat menerapkan pembelajaran individu dan dapat memahami siswanya atau kebutuhan potensi, minat, karakteristik, kepribadian, dan latar belakangnya. Guru lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada yang negatif. Guru dapat menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapat, dan kepuasan setiap siswanya. Guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. Pemenuhan yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan harga diri. Yang pertama, mengembangkan harga diri siswa, mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap siswa, mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi, dan selalu siap memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.